terdakwa menganggap itu tahapan, silahkan di pembelaan kan. Bukan kata saya ini yang mulia, bukan kata saya, ini kata buku yang saya baca. Makanya kan begitu. Terdakwa dapat dari mana silahkan, ahli dapat dari mana juga silahkan, kan begitu. Silahkan dilanjutkan. Ya, saya cuma mau tahu saksi ahli kan S3 hukum, jelaskan maksud dari 3 tahapan tersebut. Wajib dilakukan seluruhnya atau tidak? Baik, terima kasih. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi yang mulia, bahwasannya placement layering integration itu merupakan pola secara umum yang dijadikan referensi di dunia global. Bahwasannya tahapan tidak, bukan sejak awal begitu ya. Biar kita catatnya enak oleh PP kita ya. Silakan dilanjutkan. Sudah cukup kan? Silakan dilanjutkan terdakwa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks layering, sebagaimana ahli jelaskan, ketika seseorang meminta uang atas imbalan jasa yang dilakukan kepada seseorang lainnya untuk mentransfer ke sebuah rekening perusahaan yang notabene rekening perusahaan tersebut adalah rekening perusahaan yang terdaftar di mata hukum. Apakah hal tersebut layering ini yang dimaksud dalam usaha menyamarkan asal-usul harta kekayaan? Baik, kami sampaikan di awal bahwasannya berpindahnya uang itu memiliki alasan. Apakah transaksi yang dipilih memiliki motif agar pelaku tidak ingin ketahuan asal-usulnya hasil tindak pidana? Contoh yang saya berikan, misalkan kalau pelaku memiliki rekening secara lazim itu ke rekening pelaku terlebih dahulu, karena akan tercatat apa yang dikirimkan oleh pengirim ke pelaku yang menerima. Namun ketika hal tersebut tidak dipilih menjadi sebuah transaksi, justru pelaku ingin langsung ke pihak ketiga, kami melihat di situ ada keinginan pelaku menjauhkan uang yang dikirim di mana ia mengetahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana. Oke, berarti ini yang saya tangkap dari ahli dari tadi menyampaikan, berarti harusnya ditransfer ke rekening pribadi gitu ya? Nggak boleh ke orang lain, walaupun ke orang lain itu atas nama Nikita Mirzani gitu, let's say. Dalam sebuah kasus itu bisa saja terjadi, itu haknya dari penerima. Namun majelis bisa menilai nanti di penghujung izin majelis apakah pola transaksi yang dipilih itu benar-benar sebuah keharusan atau keterpaksaan atau sengaja dipilih agar tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana, yaitu membayarkan ke pihak ketiga. Ya, itu sengaja dipilih karena sepakat Pak ya ahli. Jadi saya pikir sudah jelas sejak tadi ya. Kalau memang itu ada suatu tindak pidana untuk disamarkan, maka tidak diterima sendiri melainkan ke pihak ketiga. Tetapi manakala ada sepakat kok dikirim ke pihak lain, ini artinya ada ketidaklaziman, kan sudah seperti itu ya. Silakan pertanyaan yang lain, udah jelas itu sejak tadi ya. Kalau rekening sendiri nggak kena TPPU gitu ya? Ya nanti disimpulkan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Satu lagi terakhir yang mulia. Menurut pendapat ahli, jika seseorang menggunakan uang hasil kerja tersebut untuk membeli aset rumah atas nama pribadi, apakah unsur menyamarkan harta kekayaan itu terpenuhi? Baik, terima kasih. Yang dilihat bukan apakah nama pribadi atau bukan yang mulia. Pilihan transaksi tadi. Apakah ia terang benderang menerima? Apakah ia tidak ingin terang benderang menerima, dalam hal ini tidak ingin dikirimkan ke rekening yang bersangkutan? Demikian. Ya, apapun pertanyaannya jawabannya akan sama ya mulia. Jadi terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik ya ahli ya, sedikit saja. Secara umum pengembalian uang yang diduga hasil tindak pidana
itu apakah menghapus terkait dengan TPP? Tidak, Yang Mulia. Terus misalnya dari uang yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang, sebagian itu sudah habis dipergunakan, tidak bisa ditelusuri lebih lanjut. Tapi sebagian didapatkan dan kemudian dilakukan penyitaan. Nah, di dalam TPP pertanggungjawaban pelaku pidana pencucian uang itu semata-mata terkait dengan yang bisa ditelusuri dan kemudian disita. Juga termasuk kerugian dari keseluruhan yang dialami baik oleh negara atau oleh korban, misalnya yang itu mengalami kerugian adalah bagaimana pendapat Anda? Terima kasih Yang Mulia. Untuk pelaku orang pribadi, semuanya terkait harta kekayaan yang sudah disita di persidangan dan dibuktikan di persidangan, maksud kami. Untuk korporasi, tidak hanya harta yang ada di persidangan, namun bisa diminta pertanggungjawaban juga terhadap harta kekayaan korporasi lainnya. Dari ahli ada yang mau disampaikan yang mungkin tidak sempat kita tanya? Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk kasus yang berikut, Maksudnya, ya, saya tanya apakah ada pendapat lain yang mungkin berguna bagi kita di sini? baik Yang Mulia, terima kasih. Kami mengingatkan tadi yang sudah dibahas pasal 77 dan 78 Yang Mulia, bahwasanya dalam perkara tindak pidana pencucian uang di persidangan, terdakwa yang membuktikan bahwa asal usulnya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Cukup. Kalau sudah Yang cukup, Mulia, terima maaf, saya lupa satu lagi yang mau izin Yang Mulia. Bapak Andi, apakah kalau uangnya sudah disita masih dapat dikategorikan penyamaran uang? Baik, penyitaan tentunya masuk ke ranah hukum pidana Yang Mulia, bukan tindak pidana pencucian uang. Silakan saja untuk ahli yang lain. Berarti udah bukan ranah pencucian uang ya Pak, kalau sudah disita? Maksud kami bisa ditanyakan dengan ahli pidana yang lain. Ya udah, makasih Pak. Mungkin maksudnya terdakwa begini, kalau uangnya sudah disita, apakah masih bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang? Gitu. Ya, bisa. Bisa ya. Tadi kan udah ditanya oleh anggota juga kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi ahli terima kasih sudah memberikan keterangan, boleh meninggalkan ruang sidang. Izin Yang Mulia, untuk kasus yang satu lagi mungkin keterangan kami bisa diambil alih untuk kasus yang berikutnya. Silakan keluar ruang sidang dulu. Terima kasih. Silakan dipanggil saksi kedua, ahli kedua. No break. Jadi kita lanjutkan, kita jam 2 break ya, kita break untuk makan, sholat gitu ya. Lapar lagi gue. Mungkin sambil menunggu ahli didengarkan terdakwa dan penasihat hukum ya. Permohonan sudah kami baca tadi, pada intinya untuk dari saksi di perkara lain karena lewat Zoom ya, tempatnya di rutan, kita izinkan nanti surat menyusul juga tentang kaitannya dengan berobat di luar, tentunya karena belum dilengkapi hasil dari pemeriksaan dokter yang kemarin ya, dan dikonsultasikan dengan dokter rutan. Apakah dari pemeriksaan kemarin itu rutan tetap tidak bisa atau bisa begitu ya, nanti dilengkapi dulu ya. Sebelum dilengkapi kita belum akan mengizinkan, secepatnya dilengkapi ya.
Enggak. Titip ya, Bang. Coba gue cuma minta tolong gini doang, Bang. Kalau ada yang ngomong ya, seru ada yang ngomong ya, seru itu. Aman-aman. Kita gua beli berapa semua, Bang?